kelompok 10 ingin mempresentasikan pertemuan 10 di estimasi parameter. Perkenalkan, nama saya Dina Hermaini. Saya Dina. Estimasi parameter adalah proses menduga nilai parameter populasi menggunakan data sampel. Parameter populasi dilambangkan dengan berikut. Statistik sampel digunakan sebagai penduga parameter. Contoh, rata-rata sampel untuk menduga rata-rata populasi. Baik, penduga bias, nilai harapan penduga sama dengan parameter populasi. 2. Penduga efisien, memiliki variansi paling kecil. 3. Penduga konsisten, semakin besar sampel semakin mendekati parameter. 4. Penduga yang baik, memenuhi ketiga sifat tersebut. Pendugaan titik. Pendugaan titik menggunakan satu nilai statistik untuk menduga parameter. Contoh, sampel sebagai penduga titik populasi. Sederhana tetapi memiliki kelemahan tidak menunjukkan tingkat kepercayaan atau keyakinan. Teman-teman, jadi di sini aku mau ngejelasin tentang pendugaan interval. Nah, pendugaan interval adalah metode statistika untuk mengestimasi nilai parameter populasi ataupun theta dengan menggunakan rentang nilai sebuah interval. Nah, bentuk umumnya yaitu theta 1 lebih kecil daripada theta, lebih kecil daripada theta 2. Theta 1 yaitu batas bawah estimasi, sedangkan theta 2 adalah batas atas populasi. Theta adalah parameter populasi yang diduga, misalnya mu untuk rata-rata dan P untuk proporsi. Bisa dilihat juga di tabel kontras dengan pendugaan titik, yaitu di situ bisa ada hasil estimasi dan juga kepastian ya. Nah, di sini jelaskan pendugaan titik kalau theta yaitu hanya satu nilai tunggal, contoh X bar, akurat nih, tetapi probabilitas rendah untuk tepat sama dengan theta. Nah, untuk pendugaan interval theta 1 lebih kecil daripada theta, lebih kecil daripada theta 2, yaitu satu rentang nilai batas bawah sampai dengan batas atas memiliki kepastian dengan memberikan tingkat kepercayaan yang terukur. Contoh ilustrasinya adalah tujuannya adalah untuk menduga rata-rata tinggi badan ataupun theta orang Tangerang Selatan. Nah, pendugaan titiknya yaitu di 163 nih teman-teman. Sedangkan batas bawahnya adalah di 160 dan batas atasnya adalah di 166. Maka terjadi pendugaan interval 160 lebih kecil daripada theta yaitu 163 cm, lebih kecil daripada 166 cm sebagai batas atas. Oke, selanjutnya kita membahas tentang tingkat kepercayaan atau confidence level. Nah, definisinya apa sih? Probabilitas bahwa interval yang kita hitung theta 1 lebih kecil daripada theta, lebih kecil daripada theta 2, benar-benar nih mengandung nilai parameter populasi theta yang sesungguhnya. Bisa juga nih disimbolin 1 dikurangi dengan alfa. Nah, rumusnya teman-teman bisa lihat di PPT, yaitu dengan P, theta 1 lebih kecil nih daripada theta, dan juga lebih kecil daripada theta 2, sama dengan 1 dikurangi dengan alfa. Nah, alfa ini yaitu derajat kesalahan atau significance level. Nah, diinterpretasinya nih, jika 1 dikurangi alfa hasilnya 0,95, artinya kita punya nih 95% percaya bahwa interval yang dihitung dari sampel akan mencakup parameter populasi theta. Bukan berarti popularitas theta berada di sana adalah 0,95 ya teman-teman. Selanjutnya nih teman-teman akan membahas parameter yang diduga. Nah, metode penggunaan interval atau menggunakan sampel kecil dan juga sampel besar dapat diterapkan dengan rata-rata atau mu, bisa juga proporsi atau logonya P, dan juga beda 2 rata-rata adalah mu 1 dikurangi mu 2. Beda 2 proporsi adalah P1 dikurangi dengan P2, yaitu proporsi 1 dikurangi proporsi 2. Seperti itu ya teman-teman. Nah, pendugaan interval memberikan gambaran nih estimasi yang lebih realistis dan juga terukur dibanding dengan pendugaan titik, dikarenakan ya menyertakan derajat keyakinan kita terhadap estimasi tersebut. Tujuannya nih adalah untuk kita cari nih titik keseimbangan antara interval yang sempit dan juga tingkat kepercayaan yang tinggi. Selanjutnya adalah pendugaan sampel kecil atau distribusi T. Dimulai dulu dari sampel yang besar, yaitu untuk sampel besar dengan N lebih besar atau sama dengan 30, statistik sigma X bar dikurangi dengan mu atau rata-rata, mendekati distribusi normal atau Z, bahkan jika populasi tidak berdistribusi normal berdasarkan teorema batas pusat. Selanjutnya adalah sampel kecil atau N kurang dari 30. Untuk sampel kecil dengan N kurang dari 30, variansi populasi sigma kuadrat biasanya tidak diketahui, dan estimasi variansi sampel S kuadrat tidak stabil atau berfluktuasi besar ya teman-teman. Selanjutnya adalah konsekuensi. Nah, konsekuensinya statistik S
X bar dikurangi dengan MU atau juga rata-rata tidak lagi berdistribusi normal. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya adalah solusi dari distribusi student T, yaitu statistik T untuk sampel kecil dari populasi yang diasumsikan berdistribusi normal. Statistik yang digunakan adalah distribusi student T. Rumusnya adalah T sama dengan X bar dikurangi MU atau rata-rata dan juga varians populasi. Karakteristik distribusi T yaitu sama dengan Z berbentuk lonceng dan simetris terhadap T sama dengan 0. Beda dari Z lebih bervariasi, ekor lebih tebal, dan bergantung pada derajat keabsahan atau V. Nah, derajat keabsahan atau V yaitu dengan rumus sama dengan N dikurang 1. Penting, semakin besar V artinya N semakin besar nih. Distribusi T akan semakin mendekati distribusi normal ataupun standar. Selanjutnya adalah cara merumuskan interval kepercayaan, yaitu dengan 1 dikurangi dengan alfa dikali 100% dari pendugaan parameter mu atau rata-rata dengan sampel kecil sama dengan menggunakan sampel besar. Nah, perbedaannya terletak pada faktor pengali. Sampel besar menggunakan distribusi normal, sedangkan sampel kecil adalah N kurang dari 30 menggunakan distribusi T atau student T. Untuk rumusnya teman-teman juga bisa lihat di bawah sini ya. Dan juga kenapa digunakannya ketika kapan nih? Ketika ukuran sampel kecil, variasi populasi tidak diketahui, populasi berdistribusi normal atau mendekati normal. Dan juga prinsip ini nih berlaku buat apa aja, yaitu untuk pendugaan proporsi atau P, beda 2 rata-rata atau mu 1 dikurangi mu 2, beda 2 proporsi atau P1 dikurangi P2. Tingkat kepercayaan dinyatakan sebagai 1 dikurangi dengan alfa dikali 100% ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya adalah pendugaan parameter beda 2 rata-rata mu 1 dikurangi mu 2 dengan sampel kecil. Nah, terdapat 2 populasi nih dengan rata-rata mu 1 dan mu 2, distribusi populasi mendekati normal. Variasi kedua populasi sama tetapi nilai tidak diketahui nih. Nah, diambil 2 sampel acak. Sampel 1 berukuran N1, rata-rata sampel X bar 1, dan juga sampel 2 berukuran N2 atau rata-rata sampel X bar 2. Nah, kedua sampel saling bebas nih. Pendugaan beda rata-rata dilakukan dengan menggunakan distribusi atau t-student dan juga memakai simpangan baku gabungan. Derajat kebebasan bergantung pada ukuran kedua sampel. Hasil interval menunjukkan rentang nilai perbedaan rata-rata dua populasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.